Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Restri Agripina dengan NIM C1C022035 akan mempresentasikan PPH pasal 23 dan 26 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Terdapat 7 pembahasan, yaitu pertama, definisi PPH pasal 23 dan 26, kedua, tarif, subjek, dan objek PPH pasal 23, ketiga, tarif, subjek, dan objek PPH pasal 26, keempat, pengecualian PPH pasal 23, kelima, pengecualian PPH pasal 26, keenam, perhitungan PPH pasal 23, dan ketujuh, perhitungan PPH pasal 26. Pengertian, PPh pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kedua, PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif, subjek, dan objek PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP, atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Subjek pemotong PPh pasal 23 terdapat 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan negeri lainnya, dan 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau JJP. Kedua objek yang dikenakan PPh pasal 23, 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kelima, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Keenam, keuntungan karena pembebasan utang. Tarif, subjek, dan objek PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan pasal 26. Subjek pemotong PPh pasal 26 yaitu 1. Badan pemerintah, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap, kelima perwakilan perusahaan negeri lainnya. Objek yang dikenakan PPh pasal 26, 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kelima, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Dan keenam, keuntungan karena pembebasan utang. Pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23, yaitu 1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Pengecualian PPh pasal 26. Khusus untuk badan usaha tetap dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari badan usaha tetap ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat. Pertama, penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Kedua, penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selamat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersial. Perhitungan PPh pasal 23. Contohnya, PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian. Pertama, pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan mempunyai NPWP, Nurbanina dengan mempunyai NPWP, dan Azara yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta, royalti untuk Nurmadina sebesar 10 juta, dan royalti untuk Azahra sebesar 5 juta. Kedua, pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP untuk bulan September sebesar 1,5 juta. Untuk menghitungnya adalah, pertama, untuk pembayaran royalti kepada penulis,
Damayanti 15% kali 25 juta, yaitu 3.750.000. Nurbanina 15% kali 10 juta, yaitu 1,5 juta. Azara 15% kali 5 juta sama dengan 750.000. Karena Zara masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 755.000, yaitu 750.000. Dengan demikian, Zara akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1,5 juta. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Perhitungan PPh pasal 26. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Contoh, pada Mei 2021, PT ABC membayar royalti kepada Alexandro yang berkeluarga negaraan Amerika sebagai penulis buku sebesar 80 juta rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% dikali 85 juta rupiah, yaitu 17 juta rupiah. Tarif 20% dari penghasilan itu, contoh, PT Abadi Jaya mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi asuransi selama tahun 2021 sebesar 130 juta rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% dikali 50% dikali 130 juta rupiah, yaitu 13 juta rupiah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.